Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pertemuan yang ke-10 dengan tema sistem pelapis dasar dan sistem pengumpulan lindi dalam mata kuliah perencanaan landfill, program studi teknik lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Pada perkuliahan ini kita akan membahas dua bagian utama, yaitu yang pertama, sistem pelapis dasar dan sistem pengumpulan lindi. Kenapa ini menjadi satu bagian dalam satu pertemuan? Karena kedua sistem ini saling berhubungan, sama-sama berada di lapisan dasar sebuah landfill. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sistem pelapis dasar yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar dengan sistem geomembran, geotekstil. Nah, di dalamnya ada perpipaan-perpipaan yang digunakan untuk mengumpulkan lindi hasil dari degradasi sampah atau dari air sampah itu sendiri, sehingga perlu untuk ditampung dan tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitar landfill. Baik, kita akan mulai kepada bagian yang pertama, yaitu sistem pelapis dasar. Ya. Pendahuluannya yaitu pelapis dasar atau sering disebut adalah liner, yaitu berupa yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bahan yang digunakan sebagai liner ini adalah yang mempunyai sifat-sifat kimia dan kekuatan yang cocok. Itu yang perlu menjadi pertimbangan, karena apa? Jangan sampai bahan-bahan yang digunakan malah mempunyai karakteristik yang dapat dipengaruhi oleh karakteristik dari sampah itu sendiri. Jadi jangan sampai malah mengganggu sistem yang ada di dalam landfill itu. Ketebalannya mampu mencegah kegagalan akibat gaya atau tekanan dari luar maupun dari dalam. Jadi dia memang bertujuan sebagai pelindung ya, untuk menghindari terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh sampah ini. Lapisan ini juga harus mampu menahan settlement. Nah, settlement ini memang menjadi bagian penting dalam perencanaan TPH. Karena apa? Karena settlement ini pasti akan terjadi. Jadi ada penurunan muka tanah dari tumpukan dari sampah, sehingga apa? Dia ada tekanan ke bawah, dan harapannya liner ini bisa menjaga kestabilan dari kegiatan settlement tersebut. Ya. Nah, fungsi pelapis dasar atau liner ini pastinya menahan aliran cemaran supaya tidak kemana-mana, tidak mengganggu, terutama mengganggu tanah dan air tanah di sekitar landfill. Kemudian yang kedua adalah menyerap atau mengurangi cemaran agar tidak terlalu tidak terlalu di dalam air tanah. Jadi mampu mengurangi. Jadi menahan, mampu ya. Sebenarnya fungsinya ya itu ya, dia sebagai proteksi lingkungan agar bisa membedakan antara sanitary landfill, kontrol landfill, dan open dumping. Open dumping tidak sama sekali menggunakan sistem pelapis dasar. Pelapis dasar dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria ya. Berdasarkan metode konstruksinya, pelapis dasar ini bisa dikerjakan on-site. Jadi bahan dari luar dan dipasang di tempat, atau tanah setempat yang dipadatkan, atau bahan dicampur di tempat dan disebarkan di tempat. Jadi semua pengerjaannya di lokasi yang akan dibangun di TPA tersebut ya. Ada juga yang modelnya prefabricate ya. Jadi memang sudah dari pabrik begitu, terus kemudian tinggal dibawa di sana. Gitu. Atau modelnya ada yang dibawa dari luar dan dipasang pada site secara onsite. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan sifat strukturalnya. Ada yang modelnya kaku biasanya tanah. Jadi yang disebut liner itu tidak semuanya bahan buatan ya, tapi tanah itu sendiri yang diperkeras sedemikian rupa sehingga nilai permeabilitasnya memenuhi standar. Atau menggunakan semen yang harapannya kedap air ya.
Kemudian semi kaku aspal, karena aspal begitu terkena panas, kemudian dia dapat lebih fleksibel dibandingkan dengan tanah maupun semen. Atau yang modelnya fleksibel, membran polimer, ini adalah buatan ya. Sistem yang ini ya kita tidak dapat pungkiri memang yang fleksibel lebih mudah dan makin banyak untuk diterapkan di konstruksi landfill karena sistemnya yang mudah ya. Jadi dia campuran dibawa dari luar dan dipasang pada site secara onsite. Jadi memang hasil pabrikasi dari pabrik, tapi pemasangannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ada yang dipotong, ada yang disambung, gitu ya, ada yang dijahit, ada yang diperkeras dan seterusnya. Masing-masing jenis pelapis mempunyai sifat-sifat tertentu seperti pelapis membran paling impermeable, paling kedap, karena memang didesain secara khusus dan dibuat di pabrik ya. Jadi porositasnya sangat mungkin untuk diatur. Kemudian yang kedua adalah tanah. Tanah misalnya kapasitas sorpsinya untuk menangkap logam berat yang besar, tetapi lebih permeable. Jadi punya kelebihan dan kekurangan. Kalau di membran kapasitas sorpsinya kecil karena memang bahan ya seperti gambaran awamnya ya seperti terpal gitu ya, terpal kemudian yang dipakai untuk melapis dasar dari sebuah urukan gitu ya. Beberapa hal yang terkait dengan pemasangan sistem pelapis dasar ini pastinya perlu diketahui muka air tanah yang ada di lokasi tersebut. Minimum 3 meter sebelum tanah dasar dikupas dan dipadatkan, tapi pada kondisi air hujan. Harapannya di bagian paling dasar liner tadi masih di bawahnya lagi 3 meter lagi baru air tanah kalau dalam kondisi air hujan. Ini perlu menjadi pertimbangan karena untuk menghindari air tanahnya tidak terlalu tinggi. Kalau air tanahnya terlalu tinggi, dikhawatirkan lindi yang sudah ditampung tadi akan masuk ke dalam sistem air tanah. Nah, ini menjadi permasalahan pencemaran yang begitu besar. Kemudian yang berikutnya, tanah dasar dipadatkan dengan alat berat dan mengarah kemiringan dasar menuju sistem pengumpulan licin. Prinsip pelapis dasar adalah tidak tergerus selama menunggu penggunaan. Jadi dia lebih awet ya, karena memang dia akan terpapar sinar matahari maupun terkena langsung dengan hujan. Kemudian tidak tergerus akibat operasi rutin, khususnya aktivitas truk pengangkut sampah dan operasi alat berat yang lalu lalang di atasnya. Sampah halus tidak ikut terbawa dalam sistem pengumpulan lindi dan tetap memungkinkan lindi mengalir dan terarah ke bawahnya. Jadi memang tantangannya adalah yang dihasilkan di sini adalah air yang sangat mengandung padatan di dalamnya ya. Pengotornya sangat tinggi, bahan padatannya sangat tinggi, sehingga perlu dibuat suatu kemiringan yang cukup baik agar air ini tetap bisa mengalir dan tidak terjadi penyumbatan di sana. Bila menggunakan tanah liat untuk linernya, perlu melakukan pemadatan berlapis-lapis. Jadi satu lapis dipadatin, satu lapis lagi dipadatin sampai mencapai kepadatan dengan nilai proktornya adalah 95%. Nilai proktor biasanya ini kita bisa dapatkan dalam praktikum mekanika tanah misalnya ya, atau mata kuliah mekanika tanah. Jadi untuk menilai suatu kepadatan dari tanah tersebut. Dan kelulusan minimal atau kita biasa sebut sebagai permeabilitas mencapai nilai maksimum itu adalah 1 kali 10 pangkat min 7 cm per detik. Jadi kecepatan lolosnya sudah sangat kecil ya. Jadi hanya 0,00007 kali ya sentinya per detik. Ya, jadi kecepatannya sudah sangat. Harapannya apa? Lindi yang dihasilkan bisa diprediksi tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya.
Komponen utama sistem linernya itu yang pertama adalah lapisan kedapnya, lapisan terbawah yang berfungsi sebagai penahan resapan lindi ke lapisan air tanah yang di bawahnya. Jadi memang dikasih dulu ya terpal tadi ya, terpal dikasih supaya air lindinya kalaupun bocor di pipa di atasnya, jadi ini yang paling dasar yang paling bawah, tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian lapisan berikutnya adalah lapisan drainase pengumpul lindi. Ini bagian yang di atasnya lagi. Lapisan yang berfungsi sebagai tempat pengaliran lindi menuju ke tempat saluran pengumpul. Kalau sistemnya tidak menggunakan perpipaan, tapi hampir semua TPA sekarang adalah menggunakan sistem perpipaan. Kemudian ada lapisan media pelindung berfungsi sebagai pelindung lapisan kedap dari perlintasan kendaraan dan gangguan lainnya. Jadi berlapis-lapis ya, ada yang paling bawah yang paling kedap, kemudian ngurusin pengumpulan lindi, dan di bagian atasnya lagi ada lapisan pelindung. Nah, terkait dengan jenis-jenisnya, ada yang dinamakan namanya geotextile. Ya. Geotextile sebagai filter atau pelindung geomembran. Geotextile biasanya berwarnanya putih ya. Kemudian ada geonet ya. Geonet itu sebagai media drainase. Kemudian ada geomembran atau geokomposit sebagai lapisan penghalang. Geomembran yang biasa kita lihat di foto-foto, di gambar, di video TPA-TPA yang dasarnya berwarna hitam ya, berwarna gelap. Nah, itu disebut sebagai geomembran. Geotextile merupakan jenis geosintetis yang dibuat agar permeabel. Dengan sifat utamanya dia filtrasi, menyaring materi tersuspensi agar tidak lolos. Kemudian fungsi yang kedua adalah drainase, memungkinkan aliran cairan melalui lapisan ini. Geomembran dan seterusnya ini biasanya dibuat dengan tipe jenis plastik HDPE yang tahan terhadap reaksi kimia, dan juga jenis ini bisa dipakai pada landfill untuk menguruk limbah B3. Nah, ini kita coba lihat dari gambar ini, sanitary landfill. Ini yang digunakan di sanitary landfill. Mulai dari yang bawah ya, ini tanah setempat yang dipadatkan, memang tanah asli dari landfill itu. Terus kemudian ada tanah liat lagi, clay, yang juga dipadatkan dengan ketebalan 3 kali 25 cm ya, 25 cm. Terus kemudian 3 kali maksudnya ya, per 3 ya, dibuat 3 lapisan. Kemudian ada berwarna merah ini adalah geomembran HDPE. Kemudian ada pipa lindi saluran 20 cm dan diisi kerikil. Kerikil ini berfungsi untuk penyerapan air ke dalam pipa tersebut dan menjaga posisi pipa tetap berada pada tempatnya. Kan kemudian yang berikutnya diisi dengan karpet kerikil ya, karpet kerikil ya, tumpukan kerikil yang disebar sedemikian rupa dengan ketebalan 15 cm. Kemudian yang berikutnya ada anyaman bambu ya. Anyaman bambu ini fungsinya adalah untuk menjaga atau bisa diganti dengan geotextile. Kan tidak semua wilayah punya tadi ini ya, anyaman bambu. Tapi kalau ada di wilayah tersebut bambu ya, ada di wilayah tersebut bambu, sangat boleh untuk digunakan. Atau pilihannya adalah geotextile. Baru di atasnya ada tanah pelindung setebal 30 cm ya. Baru di atasnya diisilah dengan sampah. Jadi ini bagian yang di dasar area pengurukan. Baru di bagian atasnya diisi dengan sampah. Baru di atasnya lagi ditambahkan lapisan-lapisan penutup sesuai dengan operasionalnya. Ada lapisan harian, penutup harian, ada lapisan ya, dan seterusnya gitu ya, yang kita sudah bahas beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, pada model kontrol landfill ini juga untuk sengaja memang saya tampilkan untuk memberikan gambaran ke teman-teman. Ya, di slide sebelumnya tadi kita sudah bahas ini adalah lapisan kira-kira untuk
yang digunakan pada sistem sanitary landfill. Kemudian yang kedua adalah untuk sistem control landfill, ya, control landfill. Sama juga lapisan tanah setempat yang dipadatkan, terus kemudian lapisan dasar menggunakan clay, tapi sistemnya di sini sudah 2 kali 25, jadi hanya 2 kali. Tapi yang di tadi sanitary landfill kan ini ada 3 kali, ya, 3 kali. Kemudian saluran lindi boleh hanya menggunakan kerikil saja, ya, tapi tetap dia berfungsi sebagai saluran yang dibuat miring menuju ke tempat pengolahan lindi. Kemudian yang berikutnya adalah karpet kerikil dengan ketebalan 15 cm dan juga tetap menggunakan anyaman bambu, kemudian tanah pelindung, ya. Nah, ini bisa terbedakan mana yang digunakan untuk sistem kontrol landfill dan sanitary landfill. Baru di atasnya sama, ya, adat sampah, kemudian lapisan penutup, dan seterusnya. Ini baru kita berbicara di bagian dasar. Nanti di pertemuan selanjutnya lagi kita akan bahas setelah lapisan penutup, setelah ada sampah lagi di bagian atasnya seperti apa, gitu ya. Jadi perlu penutup lagi sebelum landfill tadi ditutup. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pelapis dasarnya ini perlu kemiringan, ya. Kemiringan tadi kita sudah bahas karena yang di bawahnya adalah padatan. Kalau tidak memenuhi sistem kemiringan yang baik, berarti ada kemungkinan tersumbat. Nah, begitu suatu TPA sudah tersumbat, pasti akan sangat sulit untuk diperbaiki karena bagian atasnya sudah tertimbun dengan material-material yang lain termasuk dengan sampah, ya. Bila menurut desain perlu digunakan geosintetis seperti geomembran, geotekstil, non-woven, geonet, dan lain sebagainya, pemasangan bahan ini hendaknya disesuaikan dengan spesifik teknis yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh kontraktor yang berpengalaman dalam bidang ini. Tapi kita tidak terlalu khawatir lagi sekarang, karena di dalam dunia konsultan dan kontraktor memang sudah ada kode-kode tersendiri untuk secara spesifik dia hanya boleh untuk mengerjakan pekerjaan ini dengan kode sekian. Kalau dia tidak punya kode itu, berarti dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Gambar ini menunjukkan sistem pelapis dasar di bagian yang atas ini dengan liner ganda, gitu ya. Jadi 2 yang berwarna hitamnya. Harapannya TPA ini menjadi lebih aman, ya. Jadi ada 2 pelapis. Kalau suatu saat bocor, gitu ya. Ini pertimbangannya begitu. Kemudian ini adalah yang digunakan untuk TPA dengan liner tunggal, ya. Satu jenis liner saja. Jadi berlapis-lapis gambar ini kita sudah bahas tadi. Jadi ada tanah liat lapis 1, lapis 2, lapis 3, kemudian kalau perlu ditambah lagi. Kemudian ada pipa dikelilingi oleh kerikil, kemudian ada lapisan transisi yang tadi anyaman bambu dan tanah. Kemudian barulah limbah yang akan dibuang ke sana, ya. Nah, ini tampilan yang saya dapatkan dari beberapa kondisi TPA yang ada di tempat kita. Jadi konstruksinya yang asal-asalan karena memang tidak dikerjakan oleh tenaga konstruksi yang memenuhi persyaratan. Dulu, ya, harapannya sekarang menjadi lebih baik. Misalnya ini hanya seperti tutupan material saja untuk sementara terus diganjal dengan batu-batuan, gitu. Padahal penggunaannya adalah dalam jangka waktu yang lama. Nah, sementara mungkin saja ini terjadi di daerah karena ketidakpahaman, ya, ketidakpahaman penggunaan material ini. Padahal material ini hitungannya adalah per sentimeter persegi biaya yang harus dikeluarkan. Cukup besar untuk mendapatkan untuk membeli geomembran ini. Jadi pertimbangannya adalah seharusnya geomembran ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian yang berikutnya adalah ini juga sama. Setelah di atasnya geomembran langsung saja dibuang sampah, ya, dibuang sampah. Padahal seharusnya lapisan-lapisan sebelumnya karena khawatirnya begitu truk nanti akan masuk ke sini untuk membuang sampah di sini, ya, ini akan
merusak geomembran yang ada di sini. Nah, ini contohnya. Ini sudah ditanami tumbuhan, berarti sudah ada yang berlubang di sini ya. Seharusnya geomembrannya tidak berlubang seperti ini. Kalau sudah berlubang berarti apa? Ya, ada kemungkinan air yang dihasilkan kalau ada limbah di atasnya, berarti apa? Air limbahnya akan masuk meresap ke dalam sistem air tanah dan melakukan yang akan berakibatkan pada pencemaran. Jadi akan kembali lagi konstruksinya, desainnya menggunakan sanitary landfill, tapi ternyata pada saat operasional tetap kembali menjadi open dumping. Berbagai macam permasalahan yang ada di sistem pelapis dasar di Indonesia. Lahannya biasanya terletak di luar kota, di mana kadangkala berdekatan dengan perumahan penduduk yang belum terjangkau dengan menggunakan sistem PDAM, sistem perpipaan yang baik. Sehingga masalah pencemaran lindi ini menjadi perhatian utama seharusnya ya. Karena warga masyarakat di sana masih menggunakan air tanah untuk kegiatan konsumsinya. Dan pertimbangan yang kedua sebenarnya lebih kepada intensitas hujan di Indonesia yang cukup tinggi. Jadi beberapa standar yang digunakan di Eropa ini belum tentu bisa digunakan di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian PU sudah banyak menghasilkan juknis-juknis yang dianggap baik dalam pemasangan sistem pelapis dasar ini. Baik, ini adalah materi kita untuk pertemuan ini dalam video yang pertama. Kita akan lanjutkan dalam video yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.